Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Siagian dari kelas Bio 3. Baiklah, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai hewan di lingkungan abiotik. Nah, dalam hal ini kita akan membahas yang pertama, aksi reaksi hewan di lingkungan abiotik. Yang kedua, unsur-unsur zat organik yang mempengaruhi hewan. Yang ketiga, unsur-unsur zat anorganik yang mempengaruhi hewan. Nah, mari kita bahas bersama mengenai aksi reaksi hewan di lingkungan abiotik. Sebelum membahas hubungan antara hewan dengan lingkungannya, penting untuk mendefinisikan pengertian hewan terlebih dahulu, sehingga akan memudahkan dalam memahami hubungan tersebut. Dalam sistem klasifikasi, hewan memiliki karakteristik yang meliputi organisme multiseluler atau tubuhnya tersusun atas banyak sel, heterotrof atau tidak mampu mesintesis makanan sendiri, diploid atau kromosom terdiri atas 2 alel, dan sel tubuhnya bersifat eukariotik atau inti sel diselubungi oleh membran atau sabut inti. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita simak bersama beberapa aksi reaksi hewan terhadap lingkungan abiotik. Yang pertama ada konsep habitat. Perlu kita ketahui bersama bahwa habitat dalam bahasa Latin disebut it inhabits atau tempat tinggal makhluk hidup, merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau suatu spesies. Selanjutnya, adaptasi dan faktor pembatas. Respon hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dianggap sebagai strategi hewan beradaptasi dan untuk kelangsungan hidupnya. Setiap hewan akan menunjukkan strategi adaptasinya yang merupakan faktor penting bagi kelangsungan hidup mereka. Lingkungan ini berperan sebagai kekuatan untuk menyeleksi bagi populasi yang hidup di dalamnya. Faktor ketiga ada air dan kelembapan. Teman-teman perlu diketahui bahwasanya air merupakan komponen terbesar, yaitu sekitar 95% sel tubuh. Bagi hewan akuatik, air merupakan lingkungannya, sehingga daratan merupakan penghalang fisiologis, ekologis, dan fisik. Demikian pula, bagi hewan yang bisa hidup di tempat-tempat yang lembab, kandungan air yang rendah atau kekeringan juga merupakan faktor pembatas yang menentukan keberhasilan hidupnya. Faktor yang terakhir ada cahaya matahari. Nah, pada umumnya, kehidupan tumbuhan sangat tergantung pada adanya cahaya matahari, karena energi cahaya atau foton sangat mutlak untuk fotosintesis. Tidak demikian halnya dengan hewan yang seolah-olah tidak selalu membutuhkan cahaya secara langsung. Namun, sebenarnya cahaya matahari mempunyai peranan penting, khususnya bagi hewan-hewan diurnal, yang dimana mencari makanan dan melakukan interaksi biotik lainnya. Pembahasan kedua yaitu mengenai unsur-unsur zat organik yang mempengaruhi hewan. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini adalah salah satu zat dalam makanan yang merupakan sumber utama energi bagi hewan. Yang kedua ada protein. Nah, protein ini berfungsi untuk memperbaiki dan menggantikan sel tubuh yang rusak. Yang terakhir ada kalsium mineral. Mineral yang banyak dibutuhkan hewan karena memiliki beragam fungsi dalam tubuh ternak, seperti pembentukan tulang dan juga gigi, proses metabolisme, aktivator enzim,